Muktamar 34 yang di Lampung, sebetulnya manakala tiga tokoh ini ya ditambah Mbak Yeni bersatu, saya rasa gonjang-ganjing itu gitu selesai. ya. Pertanyaannya, sekarang mereka bersatu apa tidak? Tapi sebelum itu ada minuman mineral ya, Sofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suara TV, saya akan bincang-bincang dengan Kang Sulaiman. Beliau saksi sejarah bagi tokoh-tokoh hebat di NU. Iya. Jadi di NU itu ada tiga tokoh yang benar-benar digembleng sama Gus Dur dekat di Ciganjur ya. Betul. Siapa aja itu, Kang? Ya, sepanjangnya saya tahu itu ada Buya Kiai Said Agil Siraj, terus ada Pak Muhaimin Iskandar, terus juga ada Mas Saiful Yusuf. Iya. Dulu yang saya tahu itu kan ketika Gus Dur masih jadi ketua PBNU itu, beliau itu yang suka ngobrol bertiga itu di samping rumah Gus Dur. Ya, beliau masih semua belum berkiprah secara nasional kalau menurut saya, walaupun pada akhirnya memang seperti Gus Dur memang telah mempersiapkan tokoh-tokoh itu. Tiga orang ini ya? Iya, tiga tokoh ini yang dipersiapkan untuk melanjutkan ya kira-kira apa yang Gus Dur telah akan diperjuangkan kan gitu ya. Gitu. Jadi dulu sepanjang yang saya tahu memang kayak Said yang tadi saya pernah bilang bahwa beliau diajak ke Ciganjur awalnya, lalu untuk membantu beliau mengajar di lingkungan gitu ya. Terus Mas Saiful itu dulu dari masih sekolah, sekolah kuliah ya, sekolahnya dulu di Borobudur Cilandak, terus kuliah di UNAS gitu ya. Lalu Pak Muhaimin itu kan dulu setelah lulus dari kuliah lalu dia Gus Dur untuk bantu PBNU. Oh, di situ ya. Awalnya. Wah, jadi tiga tokoh ini tokoh sentral dan sekarang juga tokoh sentral. Iya, kalau menurut saya sebetulnya hari ini Muktamar 34 yang di Lampung, sebetulnya manakala tiga tokoh ini ya ditambah Mbak Yeni bersatu, saya rasa gonjang-ganjing itu selesai. Jadi, kuncinya ada di beliau. Ya, jadi tokoh Kiai Said, kemudian Gus Ipul, kemudian Gus Muhaimin, kemudian satu lagi Mbak Yeni. Mbak Yeni. Jadi tokoh-tokoh Ciganjur ini kalau bersatu selesai muktamar. Nah, pertanyaannya, sekarang mereka bersatu apa tidak? Tapi sebelum itu minuman mineral ya, Sofa. Dari mana nih, Kak? Iya, minuman Sofa ini kebetulan katanya hasil dari ini Kiai Said, ya dinamakan Sofa itu hasil dari Istikharah ya. Istikharah. Dari Istikharah Kiai Said. Terus keluar Sofa. Jadi ini produksi Asakofah. Kalau produksinya saya nggak tahu, cuma paling tidak ini produk pondok. Jadi mudah-mudahan tagline-nya itu kan segarkan hati, jernihkan pikiran. Segarkan hati, jernihkan pikiran. Nah, ayo kita minum coba. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Kayak muktamar itu kalau minum air sini udah jernih dah hati. Oh, betul. Ini minuman resmi muktamar katanya. Minuman muktamar. Ini minuman resmi muktamar. Oke, kembalikan. Jadi ketiga tokoh ini, keempat tokoh ini masih bersatu apa bagaimana nih? Agak renggang dikit nih. Iya. Biasalah itu. Dulu saya melihat juga Gus Dur mungkin mengkader. Iya. Salah satunya tiga tokoh itu juga prosesnya juga terkadang memang harus seolah-olah memang harus berseberangan. Oke, tiga tokoh ini gitu kan ya. Jadi ya mungkin menurut pandangan saya ya sebetulnya itu dah proses Gus Dur untuk mengkader, membesarkan. Ketika beliau berseberangan itu kan menjadi pelajaran dia. Manakala nanti beliau akan menghadapi tokoh di luar dari NU sendiri. Jadi sudah matang lah kira-kira seperti itu. Kalau saya melihatnya seperti itu, tapi ya nggak tahu ya kalau orang. Biasanya dulu persoalan apa yang silang sengkarutnya ketika tokoh ini? Ya kadang sih tentang masalah hal kebijakan gitu ya. Tentunya kan
tentunya ada yang mendukung sini dan mendukung sono. Pak, yang pasti memang waktu itu belum ada partai ya? Belum ada partai. Oh, belum dibentuk partai ya? Belum, tapi 3 tokoh ini salah satu yang memang intensif menggodok masalah partai ini. Di luar dari lembaga PBNU resmi yang dulu dibentuk untuk menyiapkan partai ini kan. Jadi tapi dapurnya itu memang ada di situ sebetulnya. Ada tampak muka, kemudian bagian belakang. Nah, mereka ini yang di sini kan. Iya. Oke. Karena dulu sepanjang saya tahu Mas Saiful juga dititipkan ke HMI bersama Eros Jarot gitu ya. Kalau Muhammad itu kan memang sudah bergerak di PMI. Iya. Makanya dulu Gus Dur pernah cerita ketika ada pertemuan tokoh PMI gitu ya, baik yang alumni maupun yang masih di Hotel Niko kalau nggak salah. Gus Dur pernah cerita. Sekarang saya mau tanya ke HMI ini, apa bedanya HMI dan PMI? Nggak ada yang tahu. Nggak ada bedanya ya? Akhir kata Gus Dur ini, kalau HMI mengalahkan segala cara, PMI malah nggak tahu caranya ini. Gimana? HMI mengalahkan segala cara, PMI malah nggak tahu caranya itu. Tapi maksud saya itu lelucon Gus Dur. Tapi paling tidak bahwa itu Gus Dur ingin bahwa tokoh PMI itu juga harus pintar berorganisasi gitu ya. PMI ya. Walaupun hari ini ya bisa jadi PMI sudah sama dengan HMI maksudnya. Jaringan berorganisasinya gitu ya. Ya buktinya Pak Muhaimin hari ini kan menjadi tokoh nasional sampai hari ini. Itu salah satu keberhasilan tokoh Gus Dur. Dan kalau dilihat itu Said jadi ketua PBNU. Kemudian Mas Saiful pernah jadi menteri, kemudian wagub, kemudian sekarang jadi bupati ya. Wali kota. Oh, wali kota ya. Wali kota. Dan saya berharap Mas Saiful balik ke Jakarta lagi, ke Ciganjur lagi, karena ini kan Ciganjur ini daerah yang keramat. Kalau keluar dari Ciganjur kan jadinya begitu. Maksudnya ya dari menteri jadi gubernur jadi wali kota. Kata adiknya jangan-jangan besok jadi kepala desa. Tapi kalau beliau ke Ciganjur lagi, insya Allah dia jadi tokoh nasional lagi nanti. Kang Sulaiman ini yang menyarankan. Jangan lepas dari Ciganjur. Jangan lepas dari warung sila. Ciganjur lah. Dari Ciganjur ya. Oke. Karena keramat itu kalau menurut saya. Untuk ini. Dari sosok ketiga tokoh ini gitu ya, kira-kira tadi Kang Sulaiman kan bilang kalau bersatu ini 3 tokoh plus Mbak Yen ini muktamar itu udah selesai. Ya. Kira-kira bagaimana nih ketiga tokoh ini? Kita lihat luar biasa ini, jungkir baliknya ini tentang dinamika muktamar. Ya, saya sih melihat mudah-mudahan sih sebetulnya ya NU itu ada caranya sendiri terkait masalah konflik begitu ya. Saya pikir pada akhirnya juga nanti juga akan baik hasilnya gitu ya. Walaupun saya hari ini juga tidak bisa menilai ya, karena saya juga tidak terlalu ikut dua arus, karena saya pikir ya saya saya harus berdiri netral gitu ya. Karena tapi sepanjang yang saya tahu gitu ya, harapannya memang ya ketika mungkin Said itu bisa nggak amanat lagi, mudah-mudahan NU udah tinggal bagusnya, mudah-mudahan. Oke. Ya, jadi untuk mengurai persoalan muktamar ini ya mereka sepertinya harus bernostalgia, harus reuni. Ini 212 aja ada reuninya nih. Harus dengan hati yang jernih, udahlah ketemu aja. Ya. Bahwa ada yang lebih penting. Ya, Gus Dur itu kan tidak mengejar jabatan apa sih? Kalau pernah lihat videonya. Setinggi apa sih presiden itu? Kan gitu ya. Kalau hanya mengorbankan Nahdliyin gitu, udahlah bersatu aja. Jadi mungkin perlu napak tilas ke Ciganjur lagi. Saya rasa iya. Bagaimana beliau dulunya di kos, beliau kos ya bertiga itu. Dulu. Kenapa? Apa di tempatnya Gus Dur? Di kos masing-masing? Jadi itu dulu di rumah Gus Dur itu kan di seberangnya yayasan itu kan ada rumah kecil tuh. Yang sekarang jadi dulu kantor Puan, yang sekarang ini jadi kantor Tebu Ireng 2 ya, itu ada sekolah sekarang.
itu ketemunya di rumah kecil itu. Tapi mereka juga menginapnya di sana. Ya dulu ya hari ini kan rumahnya Mas Saipul di situ. Rumah Muhaimin sebelah situ juga. Di kawasan itu masih ada. Dan dulu rumah Kiai Said adanya di pojok. Namun karena Kiai Said punya pondok, akhirnya beliau pindah. Iya. Dan di situ sekarang menjadi kantor Puan. Jadi dulu di dalam satu Puan maksudnya? kawasan Puan Amal Hayat itu yayasan ibu untuk membela perempuan. Iya. Oh di situ ya. Di situ. Jadi sepertinya harus napak tilas ke sana itu Kang. Ketiga tokoh besar ini. Ngopi bareng. Ngopi bareng ya. Gitu-gitu aja kok repot. Sama ziarah ke Mbah Kumpi kayaknya. Ya itu. Jangan lupa sejarah. Jangan lupa sejarah. Ya, pemirsa, itulah obrolan santai bahwa Gus Dur telah melahirkan tokoh-tokoh hebat, diantaranya Kiai Said, kemudian juga Gus Muhaimin Iskandar, kemudian juga Gus Saifullah Yusuf. Dan ketiganya memang benar-benar sekarang menjadi tokoh hebat di Indonesia dan tokoh kebanggaan warga NU. Mudah-mudahan tiga tokoh ini plus mungkin ya Mbak Yeni bisa membuat suasana kembali kondusif menjelang muktamar dan muktamar Lampung biar sukses. Jadi ajakan Kang Sulaiman, mari ngopi bareng di Ciganjur. Kita lihat apakah keempat tokoh ini akan melakukan reuni. 212 saja melakukan reuni. Saya kira tokoh besar ini kenapa tidak? Kita tunggu dan bagaimana komentar para netizen. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.